semua? Oke, ini saya akan mengajarkan endokrin secara histologi. Ya, untuk kuliah endokrin hari ini, kita tahu kalau endokrin itu kan bicara tentang hormon ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang semua kelenjar yang ada di tubuh kita, tapi secara histologinya. Ya, oke. Kelenjar endokrin itu apa sih? Ya, kelenjar manusia diatur oleh beragam senyawa kimia. Nah, sistem kelenjar endokrin merupakan salah satu sistem utama pada tubuh yang mengkoordinasikan senyawa-senyawa kimia. Ya, jadi senyawa kimia itu nanti bentuknya adalah hormon. Seperti itu. Nah, kinerja sistem endokrin berdampak pada hampir seluruh sel tubuh kita serta fungsinya. Jadi satu sistem endokrin kita bermasalah akan mempengaruhi sistem endokrin yang lain. Jadi ketika hormon kita bermasalah satu, akan mempengaruhi sistem hormon yang lain, gitu ya. Sistem ini tersusun dari berbagai kelenjar, termasuk hormon-hormon yang dihasilkan dan bekerja sama dengan sistem saraf yang membentuk neuroendokrin. Nah, hormon merupakan senyawa kimia yang bertugas mengirim informasi dari satu sel ke sel yang lain. Ya, tidak memiliki, ini adalah jenis-jenis kelenjar endokrin. Oke, yang pertama kita akan di praktikum juga kita akan bicara tentang kelenjar hipofisis gitu ya. Kelenjar hipofisis itu ada dibagi menjadi dua, yaitu kelenjar hipofisis anterior dan kelenjar hipofisis posterior. Nah, kelenjar hipofisis anterior itu kita sebut sebagai adenohipofisis. Sedangkan hipofisis posterior kita bicara nama lainnya adalah neurohipofisis. Nah, selain itu kita nanti akan mengenal kelenjar-kelenjar lainnya, yaitu seperti kelenjar pineal. Oke, kita nanti akan pelajari satu persatu macam-macam kelenjar endokrin. Yang pertama, kita akan bicara tentang kelenjar pituitari, ya, kelenjar hipotalamus di situ, ya. Beratnya sekitar setengah gram pada orang dewasa berukuran 10 x 13 x 16, terletak di bawah otak pada rongga tulang kecil ya, sphenoid, yaitu sella turcica. Karena memiliki dua tempat asal, hipofisis sebenarnya terdiri dari dua tadi yang kita bicara ya, kelenjar-kelenjar di bagian bawah. Oke. Ya, kemudian kita bicara tentang adenohipofisis. Tadi adenohipofisis kelenjar hipofisis anterior. Oke. Dibagi menjadi 3 bagian ya. Adenohipofisis dibagi menjadi 3, yaitu pars distalis, pars tuberalis, dan pars intermedia. Nah, di bagian gambar itu sudah terlihat jelas mana adenohipofisis. Pars intermedia adalah bagian tengah antara adenohipofisis dan neurohipofisis ya. Kalau dilihat di situ pars distalis, kemudian pars intermedia, dan atasnya adalah pars tuberalis. Jadi kita tahu bahwa adenohipofisis memiliki 3 bagian ya. Oke. Nanti di situ pars distalis ya memiliki 2 kapsul fibrosa, ada 2 sel. Nah ini. Kalau ditanya selnya apa, ada kromofil dan kromofog. Nah, kromofilnya itu apa sih? Itu ya. Sel sekretoris dengan hormon yang disimpan dalam sitoplasma. Kalau yang kromofog tidak ada butir-butir untuk sekresi. Jadi dia tidak ada sistem sekresinya. Itu di kromofog. Kemudian hasilnya apa sih di pars distalis ini? Ternyata hormonnya adalah ACTH. Kemudian yang di pars tuberalis bentuknya seperti corong, ya, itu bagian atas kalau lihat tuh yang bagian merah, ya, mengelilingi infundibulum, ya. Sebagian besar bentuk selnya adalah gonadotropik basofilik, menghasilkan apa dia? FSH dan LH. Padahal FSH ada di bagian sistem kewanitaan karena menghasilkan sel folikel. Nah, ini kita akan pelajarin di blok sesudahnya nanti, blok 3.1. Oke. Kemudian ada pars intermedia, itu adalah celah dibatasi oleh sel-sel kuboid ya. Jadi letaknya ada di tengah di sini ya. Kemudian
mengandung sel basofil, kromofog, dan kristal kecil. Tadi ingat ya, kromofog tidak mensekresikan apapun selnya. Oke. Next, kita bicara tentang neurohipofisis. Ya, ini lihat di pituitari itu banyak banget mempengaruhi hormon yang lain, gitu ya. Kemudian mempertahankan banyak ciri histologis di jaringan otak, ya. Terdiri ada berapa bagian? Ada 2 bagian, yaitu pars nefrosa dan infundibulum. Jadi kalau adenohipofisis ada 3 bagian, kalau neurohipofisis ada 2 bagian, ya. Jangan lupa itu yang terbagi di pituitari, ya, anterior dan posterior. Oke. Pars nefrosa itu adalah bagian belakang dari neurohipofisis. Jadi dia letaknya ada di belakang. Kemudian tempat untuk menyimpan apa? Oksitosin dan vasopresin. Nah, masing-masing hormon ini yang saya sebutkan itu memiliki fungsi masing-masing. Nanti mungkin di faal akan lebih detail. Jadi saya tidak membahas secara hormon secara detail karena bukan di bagian histologi, tapi nanti akan ada di biokimia juga ada nanti bicara tentang hormon, ya. Kemudian ada pars infundibular, ya, atau infundibulum adalah bagian tempat terhubungnya kelenjar hipotalamus dengan kelenjar hipofisis, ya, itu di infundibulum di bagian belakang. Pada bagian neurohipofisis, yaitu tadi hipofisis posterior, terdapat 2 hormon utama yang tadi sebutkan ada di pars nefrosa, yaitu vasopresin dan oksitosin. Oke, ya, itu aja yang penting. Next, nah ini adalah gambarannya. Nanti kita ada preparat histologi seperti ini, yang bagian-bagiannya. Jadi kalau di anterior ada 3 bagian, kalau di posterior ada 2 bagian, ya. Ini ya, hormon melatonin ini maksimal ketika dalam keadaan jauh di dunia lebih nyenyak. Kalau nyala lampu apa? Apa ada rasa takut atau apa gitu kalau ketika mati lampu? Ada teman saya gitu, cowok. Jadi kalau ketika mati lampu itu kayak ada rasa ketakutan gitu. Bener nggak? Nggak. Kalau saya terlalu lelah dokter nanti gak tahu. Oh. Nah ya betul itu, memang dia membuat lelah soalnya. Kamu? Gak tahu tuh kebiasaan. Kebiasaan. Itu yang cewek ada nggak? Yang tidurnya mati buka lampu. Stefani dokter. Kenapa? Sering ketindihan. Ya. Oke, pada manusia siklus gelap dan terang terdeteksi dalam retina. Ingat ya, yang kemarin kan kita bicara indera bahwa yang mendeteksi itu retina. Oh, ini kita tahu, oh ini siang, ini malam gitu ya, terkoneksi dengan otak kita. Oke. Nah, ini ya, corpora arenacea itu ada di tengah. Ya, ini paling gampang. Ini kalau ujian ini paling gampang karena kelihatan jelas. Sebenarnya hipofisis juga gampang. Wes kalau yang dibagi 3, yang letaknya lebih besar itu masih anterior. Kalau letaknya menyempit terus kecil dan di atas bagian atasnya lebih lebar itu pasti posterior. Kalau anterior bagian di tangkainya itu lebih kecil. Kalau posterior lebih besar. Itu kalau pak ujian itu kelihatan gak jelas. Ini paling gampang. Jangan tak keluarin tapi. Karena gampang enggak sih. Tapi kalau ini pasti tak keluarin 1 lah untuk nambah nilai gitu. Oke. Ya. Sebenarnya kalau ujian itu kayaknya semua dari PPT loh. Cuman memang teorinya kalian nggak baca lagi aja. Gimana? Kalau mungkin kamu tahu, belum tentu orang-orang yang besok kamu temui dia tahu itu tiroid. Dia datang, memang benar besar. Dia mengatakan ini tiroid. Saya buka kan paling sering di mana? Di mana? Pantai. Pesisir pantai. Sebenarnya orang tiroid itu kekurangan apa sih? Yodium. Yang paling sedikit mendapatkan yodium di mana? Di gunungan. Itu harus balance sebenarnya ya. Oke, kelenjar tiroid ya dibungkus oleh kapsul fibrosa ya. Kapsul melanjutkan menjadi lobulus, membawa folikel pembuluh darah, syaraf dan pembuluh limfe. Ya. Kemudian sel-sel kelenjar membentuk epitel sebagai dinding folikel. Di antara semua sistem endokrin, tiroid merupakan salah satu terbesar. Tiroid ini banyak mempengaruhi. Kita bicara tentang neurohipofisis. Neurohipofisis tadi apa? Kelenjar Posterior. di hipofisis posterior ya. Nanti
kita akan lihat di sini, yang kita lihat hanya satu yang warnanya merah itu disebut sebagai badan miring, ya. Kemudian ada titik-titik yang warnanya biru tua, ungu atau biru tua ini ya. Nanti kelihatan ungu tua disebut sebagai sel pituisit, ya. Ingat ya, yang biru-biru tua ini, ya. Dan serabut-serabutnya yang semuanya ini sel saraf tidak bermielin. Ingat ya, di otak tidak bermielin. Oke, kenapa? Saya tahu? Cari sendiri. Ya, oke, neurohipofisis. Ya, semua masa cucokin dosennya, ya, oke. Ya, ingat ya, yang merah ini adalah badan heli. Kemudian yang warnanya biru, ungu tua, yang bulat tebel itu disebut sel pituisit. Kemudian yang serabut-serabutnya disebut sebagai sel saraf tidak bermielin. Jadi saya tunjuk dimanapun itu sama. Ya. Pokoknya saya mau tunjuknya di sini sama nggak? Ini apa? Nah, oke, saya tunjuk di sini. Saya tunjuk ini. Nah, kalau saya tunjuk ini nggak begitu kelihatan sini. Oke ya. Oke. Next, kita bicara tentang kelenjar adrenal. Tadi kelenjar adrenal dibagi menjadi dua. Yang atas bagian korteks, yang bawah. Tadi kelenjar adrenal terdiri yang korteks terdiri dari 3 bagian, apa saja? Oke. Yang paling besar zona. Ya. Di sini kita lihat ya. Di sini kita menerangkan di luarnya adalah kapsul. Bagian yang agak tua warnanya ini, yang warna keunguan, itu disebut sebagai zona glomerulosa. Kemudian yang paling besar disebut sebagai zona fasciculata. Oke, ini bagian atas karena tidak bisa langsung dalam satu preparat kita bikin, pasti dipotong. Oke, nah ini adalah bagian kedua. Ya, ada zona tadi, yang paling bawah apa? Setelah fasciculata? Sorry, ini masih yang atas nih, sorry deh. Bukan ini. Nah ini, ya setelah tadi dari fasciculata kita medula kayak pankreas, sama persis sebenarnya yang ada di PPT saya. Ya. Di sini ada apa? Insula, pankreas. Oke, ya. Kemudian di sini ada di luarnya terdiri jaringan kapsul. Ingat ya, sel-selnya, ya, sel-sel semua ini disebut sel sentroasina. Lempengnya ibaratnya bahasanya gitu lah. Lempeng yang ditumpangi oleh sel sentroasina disebut sebagai asini. Ya, oke, jelas tidak untuk pankreas? Jelas. Oke, kita masuk ke tiroid. Sama seperti PPT yang tadi saya berikan. Ya, ada sel parafolikular, kemudian folikel dengan koloid. Ya, kalau folikel dengan koloid itu ada isinya, jangan nanti di sini ya. Kalau saya tunjuk ini bukan ini, ya. Ini apa? Adiposa, ya. Koloid pasti ada isinya. Kemudian sel-selnya di luar dari koloid disebut sel. Oke, sel yang ada di bagian luar seperti ini dengan yang menghubungkan koloid satu dengan koloid yang lain dan sel parafolikular disebut sebagai. Oke, ya. Oke ya. Pasti bisa. Ujian bisa lah ini sebenarnya nggak terlalu susah. Oke, tadi kita bicara tentang kelenjar paratiroid. Ini kita nggak punya ini. Tapi saya lupa deh, sudah datang belum ya? Kalau warnanya lebih terang disebut sebagai sel. Oke, kalau warnanya lebih pucat sebagai. Oke, ya. Nanti di sini nanti kita lihat ada sel prinsipal, kemudian sel oksifil. Kalau adiposa kalian sudah pasti tahu, di luarnya dibungkus oleh jaringan ikat, ya. Hanya pembuluh darah saja. Tapi sebenarnya di paratiroid ini kita hanya menerangkan untuk selnya aja. Ada sel utama dan ada sel oksifil. Oke. Yang terakhir adalah kelenjar biliar ini paling gampang. Kalau keluar sampai salah udah terlaluan kalian beneran. Pokoknya ditunjuk cuma satu. Apa? Apa yang ditunjuk? Hormon apa yang dihasilkan? Melatonin. Gampang kan? Bisa kalau sampai salah berarti kan keterlaluan. Contoh nanti kalau di gambar hipofisis, karena saya tanya hormon yang mempengaruhi bla 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 di hipofisis anterior ada. Saya tidak akan keluar dari situ topiknya. Oke? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan siap untuk praktikum. Oke? Terima kasih teman-teman semua. Ya.